remisi terhadap koruptor menjadi sorotan setelah 23 narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat secara bersama-sama pada tanggal 6 September lalu. Remisi ini membuat masa hukuman para napi korupsi menjadi lebih pendek. Misalnya saja, mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti terlibat dalam pemufakatan jahat kasus Joko Chandra yang menerima suap sebesar $500.000 Amerika dan melakukan pencucian uang sebesar $375.000 Amerika. Pinangki divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, di mana kemudian dipangkas menjadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pinangki mulai ditahan pada Agustus 2020 dan dinyatakan bebas bersyarat pada 6 September 2022, di mana hanya cukup menjalani masa tahanan selama kurang lebih 2 tahun dari total hukuman pidana penjaranya. Selama ini korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kita kenal istilahnya dengan extraordinary crime. Hal ini muncul karena korupsi dianggap sudah meluas dan sistematis melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Namun, apakah saat ini gaung korupsi sebagai extraordinary crime masih relevan atau hanya sekedar lip service saja? Pada edisi kali ini, Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, edisi Kamis 15 September 2022 akan mengangkat tema Bebas Bersyarat Napi Korupsi bersama saya, Grizelda. Di mana edisi ini adalah edisi khusus kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Telah hadir di studio bersama kami 2 narasumber untuk berdialog mengenai tema ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Ivan Zairani Lisi SHSH MHum. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami untuk berdiskusi bersama. Alhamdulillah, sama-sama. Pak Dr. Ivan merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Berikutnya juga sudah bergabung di studio bersama kami untuk berdiskusi bersama. Ada Bapak Muhammad Ilham Agung Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilham. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Terima kasih sudah berkenan bergabung di studio bersama. Sama-sama. Beliau adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Sudah bergabung juga bersama kami teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Jangan lupa jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya untuk berdiskusi bersama ya. Selamat sore Ibu. Ada nilainya. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bebas bersyarat napi korupsi dengan para narasumber, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Bebas bersyarat napi korupsi. Sepanjang September 2022, setidaknya 23 napi korupsi diberikan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa di antara napi korupsi tersebut adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Banten Ratu Atus Koisya, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Aryani, serta beberapa nama lainnya. Kesemuanya adalah terpidana kasus korupsi terkait dengan jabatan. Secara normatif pembebasan bersyarat memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa napi memiliki beberapa hak. Salah satunya adalah hak atas pembebasan bersyarat. Lebih lanjut pada ayat 2 disebutkan bahwa persyaratan tertentu atas pembebasan bersyarat tersebut adalah berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan,
sudah menunjukkan penurunan resiko dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman pidana atau paling sedikit 9 bulan kurungan penjara. Meski begitu, pembebasan bersyarat terhadap 23 napi korupsi cukup menuai pro dan kontra di masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap bahwa pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi sebagai tindakan yang bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi yang digadang-gadangkan oleh negara selama ini. Tidak sedikit juga yang pada akhirnya menganggap bahwa tindak pidana korupsi kini tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkah kebijakan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi ini diberikan? Tidakkah persyaratan pembebasan bersyarat tersebut terlalu mudah untuk dipenuhi, khususnya pasca Mahkamah Agung mencabut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terkait dengan pengetatan remisi bagi pelaku korupsi? Adakah pertimbangan lain atas pembebasan bersyarat napi korupsi? Dan bagaimana pada akhirnya agenda pemberantasan korupsi ke depan? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan tayangan yang akan menjadi pengantar dalam dialog kita sore ini terkait bebas bersyarat napi korupsi. Saya ke Pak Ilham dulu. Iya Pak, kalau kita tadi mendengar sedikit dari tayangan pengantar bahwa disebutkan dasar dari pemberian bebas bersyarat ini ada 4 elemen tadi. Berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, telah menunjukkan penurunan dan sudah menempuh masa tahanan setidaknya 2/3 atau 9 bulan. Tapi sebelum saya ke sana, saya ke Samarinda dulu deh Pak. Berapa jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam waktu dekat ini di Samarinda? Kalau di Lapas Kelas 2 Samarinda sampai dengan hari ini memang kita belum bisa melihat secara signifikan jumlah berapa ya Mbak, karena kami kan masih update aplikasi PETS di sistem database pemasyarakatan. Itu yang kedua. Yang keduanya juga terkait dengan kira-kira berapa besarnya itu karena tadi disebutkan kan ada syarat-syarat. Betul. Syarat-syaratnya yang berkelakuan baik, terus yang kedua aktif mengikuti program pembinaan, dan yang ketiga yang agak sulit karena ada penurunan tingkat resiko, tentu ada asesmen. Nah, asesmen itu di luar tugas kami, ada teman-teman dari Balai Pemasyarakatan, yaitu pembimbing kemasyarakatan. Nah, itu nanti yang menentukan apakah yang bersangkutan sudah berkurang resikonya atau sudah menurun apa belum, berdasarkan asesmen hasil asesmen teman-teman dari pembimbing kemasyarakatan. Kalau terkait dengan yang dikatakan tadi kira-kira berapa jumlah, kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah yang harus sudah mendapatkan pembebasan bersyarat. Saya ingin melihat, kenapa saya tanyakan itu, saya ingin melihat apakah ada tren kenaikan atau tren penurunan setelah adanya Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2002 ini. Bagaimana Pak melihat itu? Kalau melihat isi dari Undang-Undang 22/2022 yang di pasal 10 yang sudah disebutkan tadi, tentu secara umum bisa dikatakan pasti nanti akan ada kenaikan, tapi dalam waktu yang tertentu, tidak serta-merta sebulan 2 bulan ke depan ini. Baik. Tapi 1 tahun 2 tahun ke depan saya yakin, karena yang bersangkutan kan harus menunjukkan 3 tadi dan sudah melaksanakan program pembinaan atau sudah menjalani pidana itu minimal 2/3 dari pidana yang dijatuhkan. Tapi kalau pidana yang dijatuhkan katakan 8 tahun, kan minimal harus 6 tahun sudah dijalani dulu, kan seperti itu. 2/3 nilainya. Ya kan 2/3 dari 8 tahun, kan seperti itu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Saya ke Pak Ivan. Belum bisa diukur secara signifikan apakah ada kenaikan tren atau penurunan tren dari adanya undang-undang yang baru ini. Nah, tapi kalau Bapak melihat dari kacamata akademisi pidana,
dengan adanya regulasi yang baru ini, apakah menurut Bapak pembebasan bersyarat menjadi mudah dipenuhi atau seperti apa? Ya, kalau melihat dalam konteks teoretik yuridis gitu ya, undang-undang ini kan secara yuridis dikeluarkan melihat bahwa bagaimana sebuah undang-undang akan berlaku seluruh Indonesia. Betul. Nah, tentunya yang kita lihat adalah bagaimana dalam sebuah ketentuan undang-undang terhadap bagaimana sebuah ketentuan itu memberikan syarat bahwa dengan syarat pembebasan tadi bahwa ini merupakan hak. Kalau di undang-undang kan mengatakan ini adalah suatu hak yang memang diberikan kepada seseorang warga binaan. Nah, tetapi dalam kacamata bagaimana kita bisa melihat, ini kan tidak bisa melihat dari satu bidang gitu, tapi dengan berbagai macam bidang kejahatan yang ada. Oke. Nah, kalau kita melihat semangatnya dalam pemberantasan anti korupsi, tentunya orang akan berpandang dalam perspektif yang akan pasti berbeda. Oke. Nah, pandangan perspektif yang berbeda, kita akan melihat begini, rohnya kalau dalam tindak korupsi itu kan di beberapa undang-undang disebutkan adalah extraordinary crime. Iya. Nah, kalau nanti melihat sebuah fenomena extraordinary crime ini harus dilihat bahwa dengan mudahnya memberikan persyaratan-persyaratan pembebasan, tentunya orang akan melihat pandangannya pasti berbeda nih. Kenapa? Kok kayak mudahnya sekali diberikan? Iya, itu Nah, itu sentimen Nah, yang muncul di makanya masyarakat. Betul. dilihat itulah yang akhirnya apakah kita bisa menilai pemerintah ini nanti secara indikator pro untuk memberantas korupsi, mengurangi korupsi, ataukah nanti ini adalah pro untuk memberikan karpet merah kepada pembuat korupsi yang di Indonesia, kan logikanya merugikan uang negara gitu. Ini adalah sebuah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada si beberapa oknum pelaku. Ya. Nah, tetapi kita melihat begini, kalau nanti pemerintah dengan kacamata adalah pemberian bersyarat tadi, tentunya kan kalau kita melihat pada PP 99 itu semangatnya bagus gitu ya, terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, yang harus kita lihat adalah semangat ini ketika nanti kan Undang-Undang 2022 ini kan ada PP-nya gitu. Artinya ada semangat yang memang kita rindukan adalah ketentuan-ketentuan ini harus ada lex spesialis juga pada perbuatan tertentu. Nah, tentunya kenapa? Kalau semangatnya adalah memang extraordinary crime, maka semangat itu harus ditonjolkan dong, dimunculkan. Tetapi ketika nanti penanganannya sudah berbeda, kemudian dalam sistem peradilannya dikatakan sudah berbeda, tetapi pada proses ujung akhir ada pemberian bersyarat, walaupun memang secara aturan hukum itu hak ya, tetapi tunjukkanlah bahwa persyaratan itu harus lebih extraordinary juga. Jangan nanti persyaratan itu bebas-bebasnya, walaupun itu hak, tetapi ada rem gitu. Sehingga semangatnya pemberantasan anti korupsi itu harus dibuktikan gitu. Bukan hanya slogan, tetapi pembuktian ini benar-benar diimplementasikan seperti rohnya di peraturan pemerintah di 99. Kalau kita lihat, walaupun itu kan sudah dicabut gitu. Jadi menurut Bapak korupsi salah satu tindak pidana yang extraordinary. Kalau semangatnya harus benar, kalau di rohnya undang-undang ya 3199 gitu. Kalau rohnya extraordinary crime harusnya benar-benar ekstra gitu. Tidak pantas mendapatkan pembebasan bersyarat. Kalau menurut saya harusnya tidak bisa gitu ya. Ini dalam konteks kacamata kita akademisi. Bagaimana dari Pak Ilham melihat ini? Apakah terpidana korupsi itu pantas mendapatkan bebas bersyarat? Sekarang kita khusus ke tidak pidana korupsi, kan sudah dimention oleh Pak Ivan tadi. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami, kalau Pak Dokter tadi melihat dari kacamata akademisi, tentu karena kami adalah pelaksana di lapangan, kami melihatnya dengan konteks aturan yang ada. Karena kan tadi sudah diceritakan, sebelum PP 99 juga ada PP 28. Yang pertama terkait dengan PP 32 tahun 99, PP 28 2006, PP 99 2012. Dan yang terbaru ini Undang-Undang 22 tahun 2022. Karena kami konteksnya pelaksana di lapangan, tentu kami melaksanakan Undang-Undang 22 2022.
sesuai apa yang tertuang dalam undang-undang dimaksud. Pasal demi pasal kita katakan, ketika tadi dikatakan memang harus korupsi, ya harus diberikan karena memang undang-undang mengatakan itu, gitu. Secara tertulis itu regulasi yang tersedia sekarang ya Pak ya. Benar. Tapi kalau kita melihat dari semangat yang tadi, rangkaian peraturan yang sudah Bapak sebutkan tadi, PP 99 2012, di sana kita melihat bahwa memang ada ada atensi dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, KPK terutama. Ada atensi dari KPK berusaha untuk menjerat pelaku korupsi seperti itu. Tapi di sisi lain justru malah ada lahir undang-undang pemasyarakatan ini. Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah bersinergi atau seperti apa? Kalau kita melihat Undang-Undang 22 tahun 2022 dengan PP 99, tentu itu hal yang berbeda. Iya, betul. Karena kalau PP 99 kita sudah tahu bersama bahwa ada pengetatan-pengetatan, ada syarat-syarat khusus terhadap warga binaan yang dikategorikan khusus juga di situ. Di situ kan dikatakan kategori khusus, kita flashback ke Undang-Undang di PP 99 itu terhadap narapidana atau warga binaan yang terkait kasus korupsi, narkotika yang dipidana di atas 5 tahun, dan terorisme. Ya, itu yang makanya disebut extraordinary crime. Benar. Ya? Nah, sekarang di Undang-Undang 22 tahun 2022, itu di pasal 10 seperti apa yang Pak Dokter sampaikan, itu sudah merupakan hak semua tanpa terkecuali. Ada bahasanya di situ, sehingga kami melaksanakan ya tanpa terkecuali. Tadi ketika Mbak mengatakan kira-kira dalam waktu dekat apa sudah ada pengurangan, nah itu kami belum bisa melihat sampai ke situ karena memang rata-rata pidana korupsi ini kan ada pidana denda dan uang pengganti. Betul. Tentu itu harus dijalankan murni sesuai dengan putusan pengadilan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa membayar denda, kalau yang bersangkutan bisa membayar denda atau uang pengganti, ya dia bisa tadi itu di hari 2/3 mereka bisa bebas. Kalau tidak bisa, ya harus menjalani dulu pidana kurungannya sebagai uang pengganti dan pidana dendanya. Oke, saya ke Pak Ivan lagi. Pak, melihat tren saat ini, bahkan saya mendapat data dari Kanwil Pusat, setidaknya ada 1.638 warga binaan yang bebas bersyarat, di mana 23-nya adalah napi korupsi, seperti itu. Nah, dengan skema sebanyak itu, 23 napi korupsi yang bebas secara bersamaan seperti itu, kira-kira dengan skema pemidanaan kita, apakah ini mampu memberikan efek jera, efek kapok kepada para pelaku korupsi, Pak? Baik, nah kalau kita mengukur, kalau tujuan pemidanaan gitu ya. Iya, betul. Bagaimana tujuan pemidanaan itu adalah untuk teori dulu kan pembalasan. Tetapi dengan konsep pemasaran kita itu kan orang itu dibina. Iya. Ya, nah, pembinaan karena adalah warga binaan namanya. Nah, dalam konteks ini tentunya untuk mengukur jera atau tidak, memang ini relatif. Artinya gini, orang kan mengatakan bahwa ketika dihukum mati pun, ya, belum tentu juga secara logika hukumnya bahwa itu akan mengurangi orang supaya jera terhadap tindak pidana korupsi untuk tidak melakukan gitu ya. Nah, memang dalam Indonesia kan hukuman mati ada, tapi dalam prakteknya belum pernah dijatuhkan. Nah, bagaimana kita melihat efek jeranya terhadap penjatuhan hukuman seberat apapun dalam konteks ini? Orang akan mengatakan seberat-beratnya hukuman itu adalah supaya orang itu jera. Oke. Nah, tetapi dalam konteks teorinya begini, bagaimana kita bisa melakukan sebuah pencegahan, jangan sampai orang melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi ketika dalam konteks penjatuhan, orang yang melakukan korupsi ini supaya jangan mengulangi perbuatan pidananya. Kan teorinya begitu saja. Iya, betul. Nah, jangan sampai nanti begini, ini jangan sampai suatu kejahatan, ini diukur adalah satu kejahatan yang seperti konvensional. Kejahatan-kejahatan kayak pencurian, narkotika misalnya gitu, yang pelakunya adalah orangnya itu juga pengulangan. Dalam kasus korupsi ini berbeda. Kenapa?
ketika orang yang melakukan korupsi ini kan pasti adalah orangnya pasti pintar. Yang kedua, punya kekuasaan. Jabatan lah, gitu ya, pengusaha ketika rebutan dalam konteks misalnya jargon atau di legislatif atau eksekutif. Dan ketika keluar, sama. Kenapa? Ada sebuah kecenderungan kita adalah ketika dia mau mencalonkan diri begini, kemudian ke jabatan publik, masih diberi kesempatan untuk menjabat. Nah ini kan memang kalau kita dalam konteks semangatnya anti korupsi, ini memang ada sebuah fenomena terbalik. Gitu. Kenapa? Dalam kekuasaan ini ada kecenderungan orang melakukan sebuah korupsi itu karena ada kekuasaannya. Nah makanya dalam konteks kekuasaan itulah banyak kesempatan orang kalau melihat teori dasarnya, kan jabatan itu gajinya sedikit. Ya, kalau ukuran kita gaji kita itu satu pejabat, logikanya sesuai dengan aturan. Tetapi berapa apa sedikit itu, Pak? Ya, sedikitnya itu kan sesuai aturan, misalnya 10 juta gitu ya. Misalnya itu jabatan kalau kita lihat gitu ya. Tetapi ada kekuasaan di situ yang diberikan oleh negara sendiri. Kekuasaannya adalah ketika mengeluarkan satu kebijakan. Nah, disitulah yang kadang-kadang orang bermain. Menyalahgunakan dari kebijakan tadi. Nah, sayangnya begini, ketika hukuman kita itu adalah tidak ada sebuah retensinya adalah dengan hukuman pencabutan hak politiknya. Nah, di situ bukan pada hukuman kalau kita melihat. Efeknya adalah ketika vonis untuk menjerah kasus korupsi itu, jangan diberi kesempatan untuk dia mendapatkan jabatan. Jangan diberikan mendapat jabatan. Tahan dulu Pak, kita iklan dulu sejenak. Nanti kita sambung lagi penjelasan dari Pak Ivan. Pelaku korupsi jangan diberi kesempatan untuk mendapatkan jabatan. Kami segera kembali pemirsa. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, selamat bergabung kembali pemirsa dalam Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Bebas Bersyarat Napi Korupsi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Saya highlight tadi penyampaian Pak Ivan terakhir bahwa salah satu cara untuk memberikan efek jerah adalah jangan diberi kesempatan untuk berkuasa kembali. Seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Ilham sendiri, bagaimana Pak Bapak melihat
apa kira-kira yang bisa memberikan efek jera terhadap perilaku korupsi sendiri? Jadi terima kasih terkait dengan efek jera. Kalau kami kan pengalaman di lapangan, secara teori itu kan mengenai beliau yang memang ahlinya di bidang hukum. Kalau kami sebetulnya terkait dengan efek jera itu disertakan dalam putusan hakim. Katakan diputuskan si A dipidana penjara sekian, tidak diberikan pembebasan bersyarat, tidak diberikan remisi. Kita nggak berani memberikan, karena di petikan putusan itu berbunyi seperti itu. Itu jera pasti yang bersangkutan. Dibunyikan di petikan putusan. Ini perspektif kami yang orang lapangan gitu loh. Karena ketika tadi yang dikatakan, kok ada undang-undang 22 ya, itu yang kita laksanakan. Iya. Ada PP 19 kemarin, PP 99 itu yang kita laksanakan PP 99. Betul. Nah itu masalahnya di situ. Jadi kalau toh memang mau membuat efek jera, bunyikan di petikan putusan. Nanti beliau yang paham apakah itu bisa seperti itu dibunyikan di petikan putusan. Karena kalau kami membacanya, melihatnya dari segi lapangan seperti itu. Ketika itu dibunyikan di petikan putusan, dieksekusi oleh jaksa, kami yang melaksanakan. Iya. Ketika yang bersangkutan, Pak, saya ini loh dibunyikan, kan nggak ada berbunyi. Jelas legalitasnya ya Pak ya? Betul, kita nggak bisa. Walaupun di undang-undang kamu hak, tapi kan di sini berbunyi itu di petikan. Cuman apakah itu bisa apa tidak, nanti beliau lah yang mungkin secara akademisi akan mengupas atau membahasnya. Menarik sekali. Siap. Terima kasih Pak Ilham. Saya geser ke teman-teman mahasiswa terlebih dahulu. Saya yakin ini teman-teman juga pasti sudah gusar dan gelisah sekali ingin ikut berdiskusi. Silakan kesempatan pertama kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu silakan diaktifkan mikrofonnya. Teman-teman mahasiswa? Izin Ibu. Iya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sari Ruru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi, yang saya ingin tanyakan terkait tadi adanya perubahan syarat yang lebih sederhana dari dicabutnya PP 99 tahun 2012, kemudian adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Yang saya ingin tanyakan, konsep ideal seperti apakah yang tepat dalam penanganan pidana korupsi di Indonesia? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Konsep ideal seperti apakah yang tepat? Satu penanya lagi, silahkan. Halo teman-teman mahasiswa, silahkan satu penanya lagi. Oke, kayaknya minta langsung dijawab dulu nih Pak Ivan dan Pak Ilham. Konsep seperti apa yang ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi? Baik, terima kasih Ananda Ika Sari. Bagaimana kalau misalnya kita bicara konsep ideal, tentu kan paparannya adalah dari ideal, ada yang dari tidak ideal menjadi ideal, misalnya gitu ya. Okay. Nah, kalau dalam konteks teoritik, bagaimana penjatuhan hukuman untuk membuat efek jera, gitu ya. Tentunya dalam konteks undang-undang harus ada hukuman pokok dengan hukuman tambahan. Artinya disertai kalau misalnya dalam sanksi pidana di material ya, terhadap hukuman tahun, kemudian ganti denda, penggantian uang yang dikorupsi, itu secara konsep style pidananya sudah tepat. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana efek jera itu dengan hukuman tambahan. Oke. Nah, selama ini tadi kata Pak Ilham adalah bagaimana bunyi putusan itu yang dikatakan bahwa menjalankan dalam konteks ketika hukuman pokok itu yang harus dijalankan. Betul. Nah, bagaimana kalau kita melihat bahwa disertai dengan hukuman plus tambahan? Tambahan yang tambahan adalah mencabut hak-hak tertentu. Di dalam undang-undang sudah ada hukuman pokok dengan hukuman tambahan. Tetapi selama ini kita melihat adalah hukuman tambahan itu tergantung di dalam sebuah petikan putusan. Artinya hakim masing-masing itu melihat bahwa perspektifnya kadang-kadang hakim ini juga ada sesuatu hal yang dalam kasusnya itu ada satu kasus dengan hukuman tambahan pencabutan hak politik,
Tetapi banyak kasus-kasus yang lain tanpa dengan hukuman tambahan pokok pencabutan politik. Nah, disitulah retensinya, harusnya penekanannya dengan hukuman tambahan. Kalau sebuah pejabat-pejabat tadi harus dengan pencabutan hak politiknya tadi, atau dikurangi dengan misalnya tidak berpartai politik gitu ya. Nah, disitulah retensi penekanannya bahwa orang ketika tidak mempunyai jabatan politik, maka pengaruh itu akan berkurang. Oke. Nah, ketika pengaruh yang berkurang itu salah satunya adalah saya katakan tadi jangan diberi kesempatan. Nah, logikanya adalah hakim harus memberikan tambahan itu tidak hanya tadi ganti kerugian kepada negara, ada hukuman tambahan lagi adalah berupa pencabutan hak politik dan itu harusnya flat, samakan. Supaya apa? Jangan sampai orang mengatakan ini hak gitu, hak orang berpolitik. Tetapi juga ada hak-hak kita melihat bagaimana nanti dampak supaya orang jangan melakukan kasus korupsi. Kita sudah tahu rumusannya, kekuasaan. Adakah orang yang mencuri karena kekuasaan bisa korupsi? Enggak. Makanya disebut istilah white collar ya Pak ya? White collar crime. Crime. Nah, misalnya kenapa orang melihat adalah extraordinary? Harusnya di situ rohnya kalau kita melihat kan style pidananya dengan hukuman itu, kalau saya salah satunya alternatifnya adalah bagaimana dengan tambahan hukuman pokok tambahan itu. Siap. Sehingga mengurangi, paling tidak mengurangi lah. Nah, kalau misalnya kita tadi kacamata Undang-Undang 22, hak itu nggak bisa dihapuskan karena betul. secara aspek yuridis sudah sah. Nah, tapi saya mengatakan tadi syaratnya, idealnya peraturan pemerintah 99 itu semangatnya harus didukung oleh insan penegak hukum. Artinya ketika memberikan sebuah penjatuhan, ini adalah sebuah penekanan bahwa ekstranya harusnya di situ. Tapi kalau tidak, selesai. Pak Ilham, ada tambahan selain apa yang disampaikan oleh Ya, Pak Ivan saya tadi? setuju dengan Pak Dokter yang disampaikan tadi ya. Extraordinary crime itu sampai saat ini pun saya masih setuju ketika tipikor itu dalam kategori extraordinary crime. Cuman ketika perlu kami sampaikan gini, kami kan pelaksana termasuk APH, aparat penegak hukum yang di bagian akhir, yaitu bagian setelah diinkrah, setelah diputuskan kami yang melaksanakan. Tentu perlu kami sampaikan bahwa kalau tadi Pak Dokter selalu mengatakan efek jera, perlu kami sampaikan pemasyarakatan ini sudah tidak mengadopsi lagi tentang kejeraan. Karena yang kemarin yang dari tahun 1964, kami ini kan sudah dari kepenjaraan berubah ke pemasyarakatan. Jadi reintegrasi sosial, bahasa umumnya yang dikatakan Pak Dokter itu pembinaan tadi. Jadi ketika masih mengatakan harus jera, sebetulnya jeranya itu dalam petikan putusan. Itu kalau kami ini. Jadi ketika mau jera ini, orang ini mau dijera apa? Seperti contoh Pak Dokter mengatakan, ya hukuman mati, silahkan di petikan putusan dibunyikan gitu loh. Tapi ketika dia sudah inkrah, terus sudah masuk di kami selaku aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai pembina warga binaan pemasyarakatan, kami juga punya payung sendiri dalam hal ini Undang-Undang 22 2022. Nah, saat itu tentang pemasyarakatan. Nah, itu yang kita laksanakan. Jadi. Baik, siap. Ya, terima kasih Pak Ilham. Saya ke penanya kedua, karena kita ada 4 pertanyaan Pak. Ada 4 penanya. Saya ke penanya kedua, Mbak Bella Chandra. Silakan langsung pertanyaannya, sampaikan dengan singkat. Dewi, izin bertanya. Bisa Ya. disebut nama dan, silakan sebutkan pertanyaannya dengan jelas. Baik, ini saya bertanya mengenai napi korupsi yang kelas kakap, apakah juga berlaku Pak, yang bebas bersyarat itu terhadap pelakunya? Oke, terima kasih. Itu aja Mbak Bella? Napi kelas kakap ini apa nih? Oke, mungkin langsung Pak Ivan jawab. Adakah pengecualian napi kelas kakap atau napi kelas yang lainnya seperti itu? Kalau kita melihat tadi dengan Undang-Undang 22 2022 jelas bahwa hak semua orang itu tanpa pengecualian.
Itu kuncinya memang. Jadi kita memang tidak bisa mau kakap, teri, amatir, profesional. Sama itu. Ya artinya kalau sekali lagi, kalau kita mau melihat benar-benar ekstra tadi gitu ya. Ekstra tadi benar-benar kejahatan, harusnya ada pengecualian itu. Ya artinya misalnya kasus-kasus yang teroris pun misalnya gini ya. Ini kan sama aja nanti melihat bahwa kasus teroris kan ekstra crime-nya itu kan pelakunya adalah memang itu benar-benar orang mau merubah ideologi. Nah, ini kan sesuatu kejahatan yang tadi ekstra benar gitu. Sangat berbahaya. Nah, tapi kan di situ ada lihat akan patuh kepada Pancasila. Nah, kalau doktrinnya adalah memang sangat radikal, itu kalau misalnya gitu ya. Kemudian dengan bebas bersyarat tadi kan harusnya ada catatan. Catatan jangan sampai bagaimana kita mengukur tadi dibina. Tadi kalau dikatakan undang-undang kan resiko gitu ya. Yeah. Nah, dalam konteks undang-undang penjelasan untuk bagaimana menurunkan resiko itu kan memang sangat sulit karena kalau kita lihat di undang-undang itu cukup jelas gitu. Penyakitnya undang-undang gitu dianggap cukup jelas. Dan ketika kita lihat harusnya adalah kayak melihat pada konteks prinsip atau asas bahwa ketika asas profesionalitas misalnya gitu ya, orang-orang yang diberikan yang khusus ini harus ada catatan bagaimana dia mengurangi risiko tadi. Itu dibunyikan di mana Pak? Ya seharusnya di penjelasan, kemudian diatur secara tegas lagi dalam peraturan pemerintah. Sehingga nanti ketika haknya sama, hati-hati gitu ya. Karena hati-hati ini artinya jangan sampai tadi extraordinary crime bukan menjadi ekstra lagi, tapi kejahatan biasa. Nah tadi makanya kan ditanyakan tadi bagaimana kalau kejahatan itu benar-benar yang otak leadernya itu, pelakunya itu memang benar-benar adalah jahat gitu. Nah makanya kalau dalam kasus korupsi, dalam konteks ini, kalau orang tidak diberikan kekuasaan, bisa nggak melakukan korupsi? Iya, betul. Nah kadang-kadang begini, kalau kejahatan korporasi gitu ya, kejahatan korporasi itu kan tipikal predikat crime-nya kadang-kadang dia tidak masuk di dalam perusahaan, tetapi justru yang mengendalikan perusahaan itu ada di belakang layar. Ya, ini kan tipikal juga dalam konteks kalau kita melihat dalam kejahatan korporasi gitu ya. Walaupun di undang-undang kadang-kadang itu kan masih kelemahan gitu ya. Tetapi kenapa ada peluang besar? Karena otak pelakunya ternyata memang jahat berkaitan dengan perusahaan itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sama tadi kalau korupsi, kita sudah tahu rumusannya gitu. Pelaku itu adalah mendekatkan pada kekuasaan. Nah, justru itu harus dijauhkan dari kekuasaan. Supaya apa? Jangan mempengaruhi bahasa kita ini kan misalnya pedagang pengaruh lah. Dia akan mempengaruhi satu kebijakan. Nah, disitulah kadang-kadang dia pelakunya. Nah, ada juga orang yang bahasanya majikan gitu ya, supaya dia bisa menentukan kebijakan. Nah itu yang bahayanya membedakan penguasa dengan pengusaha gitu, repot. Iya terima kasih Pak Ivan. Pak Ilham silakan responnya. Ya baik, saya juga setuju dengan Pak Dokter tadi ketika kita berbicara extraordinary crime yang terkait dengan narapidana tipikor. Sebetulnya kalau kita bicara extraordinary crime itu kan bukan tipikor saja sebetulnya. Yang dikatakan teroris, terus apa itu kejahatan transnasional, itu kan juga termasuk dalam kategori itu. Kembali lagi saya katakan, kalau toh memang terkait dengan Undang-Undang 22 2022 tentang pemasyarakatan ini dianggap mungkin mempermudah atau ini, kembali lagi, yang saya katakan, diperberatnya di petikan putusan. Itu kuncinya di situ. Sambil nunggu mungkin PP yang terbaru seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, gitu. Karena kalau PP yang terbaru itu kan pasti nanti juga mengatur kembali, apakah ketika Undang-Undang 22 ini berdampak seperti apa ketika sudah dilaksanakan. Pasti kan ada evaluasi nanti dengan sistem itu, gitu. Ketika nanti kira-kira dianggap mempermudah atau ini ya. Nanti akan ada PP, kembali seperti contoh, ada Undang-Undang 1295, tapi kan PP-nya ada 3, ada PP 3299, PP 28 2006, ada PP 99 2012. Ini keluar lagi Undang-Undang 22 2022.
Pasti nanti akan keluar lagi PP-nya sambil mengikuti perkembangan zaman. Namun untuk saat ini yang kita laksanakan yaitu Undang-Undang 22 2022 terkait dengan haknya tadi, karena memang di situ pasal 10 berbunyi tanpa terkecuali, itu yang kita laksanakan. Tanpa terkecuali. Tanpa Entah itu napi untuk saat ini. korupsi, entah itu napi curanmor seperti itu ya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali dengan syarat tertentu tadi yang 3. Ya, Karena ada syarat tertentunya Iya. 3. Yang pertama berkelakuan baik, betul. yang kedua aktif melaksanakan program pembinaan, Dan yang ada ketiga indikasi penurunan resiko. tingkat resiko dan sudah menjalani 2/3 masa pidana. Siap. Kita iklan sejenak, Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di panjoget sormari kotam di dalam lari si bang bangkar jula jula, si bang bangkar jula jula. Hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Selamat bergabung kembali pemirsa dalam Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Negara edisi Kamis 15 September 2022 dengan tema Bebas Bersyarat Napi Korupsi. Kita masih tersisa 2 teman-teman mahasiswa lagi yang bertanya. Silahkan untuk Mbak Amel dan Mbak Nisa disampaikan pertanyaannya. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amelia Anggun Francisca dari Fakultas Hukum Universitas Mola Warman. Di sini saya ingin menanyakan, jadi kan jika dilihat dari segi viktimologi, masyarakat luas menjadi korban. Bukankah dengan memberikan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi, maka kebijakan meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi dan mengurangi penderitaan korban tidak terjalankan? Pertanyaannya, apakah negara di sini lebih memberatkan hak aku daripada hak korban? Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Terakhir, silahkan Mbak Nisa. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nisa Islam Nurdaya, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019. Jadi yang sama-sama kita tahu bahwa remisi ini ada kan untuk menjunjung hak para narapidana. Nah, pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Amel. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah remisi ini hanya ada untuk menjunjung hak narapidana saja? Ataukah ada faktor-faktor lain yang membuat remisi untuk para narapidana korupsi ini harus ada, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amel dan Mbak Nisa. Yang dirugikan
oleh para pelaku koruptor ini adalah masyarakat luas. Nah, ini yang didahulukan ini seharusnya kepentingan siapa, Pak? Kepentingan masyarakat kah atau kepentingan pelaku? Pak Ilham dulu mungkin yang menjawab. Monggo Pak Ilham. Ya, karena saya jawabnya selaku dari kacamata kami, pelaksana dari undang-undang dimaksud. Jadi ketika dilihat dari kacamata mana, tentu ketika sudah turun petikan putusan, itu pasti masyarakat yang dilihat oleh hakim pada saat itu. Sehingga ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi sehingga diganjar pidana sekian. Itu kan berarti kalau kacamata kami ya berarti kepentingan masyarakat dong yang dilihat. Bukan kepentingan siapa-siapa. Sehingga mereka dinyatakan bersalah, divonis sekian tahun, harus bayar denda, bayar uang pengganti. Kalau tidak bisa bayar denda uang pengganti, jalankan kurungan sekian bulan atau sekian tahun. Itu yang terjadi. Berikutnya yang pertanyaan yang kedua, tadi dinyatakan apakah remisi itu ujuk-ujuk serta-merta gitu. Tiba-tiba setiap orang dapat remisi. Remisi memang hak, namun syarat-syaratnya juga harus ada. Jadi tidak begitu masuk hari ini divonis terus masuk langsung dapat remisi. Mereka ada jangka waktunya. Remisi itu jangka waktunya minimal yang bersangkutan sudah menjalani pidana itu 6 bulan. Baru bisa mendapatkan remisi. Dan tadi berkelakuan baik lagi. Konteks berkelakuan baik di sini kan kalau di kami di lapas atau di rutan itu yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa saja, karena ketika yang bersangkutan masuk dalam register F, yang bersangkutan walaupun sudah 6 bulan menjalani program pembinaan, menjalani pidana di lapas atau rutan, yang benar tidak berhak mendapatkan remisi karena tidak berkelakuan baik. Di lapas kelas 2 Samarinda sendiri, Pak, ada berapa yang mendapatkan mungkin kalau mendapatkan pembebasan bersyarat sendiri? Ada nggak? Kalau ini bulanan, tahun atau ya, dalam waktu, kalau dalam waktu seminggu ini PB pembebasan bersyarat yang di ini dengan sampai hari ini ada sekitar 16 orang. Oh, 16 orang. Ya, dengan hari sampai dengan hari ini, karena hari ini tidak ada. Itu ada 16 Dan orang. tidak ada dan ada atau tidak narapidana korupsi di dalam situ? Belum ada kalau belum di ada. kami. Yang baru-baru ini. Belum ada ya, Pak ya. Tapi kalau yang terkait Undang-Undang 22 2022 itu ada 2 orang yang tipikor. Karena yang bersangkutan udah bayar denda, dinyatakan berkelakuan baik tadi, tingkat resikonya sudah menurun, aktif dan sudah membayar denda dan uang pengganti. Yang terkait dengan Undang-Undang 22 2022 ada 2 orang dari lapas Samarinda yang sudah keluar. Ya, sudah bebas. Luar biasa. Terima kasih Pak Ilham. Pak Ivan, saya ke Pak Ivan. Gimana Pak? Baik. Terkait pertanyaan tadi Mbak Ria gitu ya, apakah dalam konteks pendekatan viktimologi gitu ya. Viktimologi ini kan berkaitan kepada bagaimana si korban. Dalam kasus korupsi, korban itu kan pasti adalah negara gitu ya. Masyarakat yang lebih luas lah. Ya. Kalau khusus itu kan negara. Tetapi secara umumnya dalam konteks ini kan masyarakat yang dirugikan. Karena kebijakan yang seharusnya diberikan kepada anggaran yang lebih untuk masyarakat, tetapi ini dikurangi karena kualitasnya akan berbeda. Maka dalam konteks kasus korupsi ini harus dibuktikan telah terjadinya kerugian uang negara. Secara materialnya kan harus dilihat begitu. Nah, dalam konteks bagaimana terhadap uang yang terjadi ruginya negara tadi, ya otomatis memang harus dibuktikan terjadi kerugian uang negara. Walaupun tidak harus mengatakan bahwa ini masyarakat yang korban, enggak. Karena dalam konteks bahwa perbuatan itu tidak pantas dilakukan, maka jangan dilakukan. Kan dalam konteks delik materialnya kan jelas bahwa dalam konteks jangan melihat bahwa harus timbul korban dulu gitu. Nah, bagaimana penjatuhan dalam konteks kerugian uang negara ini dalam masyarakat? Masyarakat punya kepentingan tinggi kepada pemerintah bahwa orang-orang yang menjalankan itu jangan sampai tidak orang yang amanah gitu. Nah, ketika adalah memastikan orang yang amanah ini nah ya memang repot sih gitu ya. Saya amanah tetapi dalam konteksnya tidak amanah gitu ya. Ya live service itu kan repot gitu. Maka biaya politik mahal itu yang terjadi gitu kan. Nah, tetapi di sini yang harus kita lihat adalah harus dipandang kerugian uang negara ini, maka perspektifnya jangan pada konteks si oknum saja.
maka pandangan hakim tadi Pak Ilham katakan bagaimana putusan, petikan putusan. Maka hakim itu memandang jangan hanya dilihat jumlah kerugian uang yang sekian, uangnya berat, misalnya 10 triliun gitu, harus berat, nanti 1 miliar, itu ringan gitu. Makanya kan ada wacana 50 juta nggak usah dihukum deh gitu ya. Karena gayanya restoratif justice. Wah ini kan salah kaprah juga. Bukan kecil besarnya, tapi ada bentuk perbuatan itu tidak layak untuk dilakukan. Iya, betul. Itu yang salah satu bentuk bagaimana salah satu hal yang harus kita lihat bahwa harapan masyarakat itu seperti rohnya tadi PP 99. Kalau kita melihat bahwa tetap harus ada catatan pemerintah untuk membuat jangan semua syarat-syarat itu bebas gitu. Walaupun itu hak semua. Tapi ada catatan-catatan semangat extraordinary crime dengan catatan tadi bahwa itu dilihat dengan pandangan negara harus dilindungi. Tidak hanya masyarakat. Ya, bukan hanya masyarakat. Negara harus dilindungi. Kenapa? Kalau orang merugikan uang negara itu, kepentingan negara juga, kepercayaan kepada negara akan kecil. Dan itu yang bahayanya. Kalau rakyat tidak lagi percaya kepada negara, kepada orang yang melaksanakan tadi akan jadi masalah. Makanya di situ harus dengan catatan-catatan khusus penekanannya. Tadi kan bagaimana putusan tadi harus dibunyikan. Makanya di situ edaran Mahkamah Agung pun harus semangatnya juga harus diwarnai gitu. Kenapa? Jangan sampai ini terbalik dengan semangat anti korupsi gitu. Itu yang harus dilihat. Closing statement Pak Ilham. Jadi mungkin nggak sih ada regulasi nantinya yang akan hadir untuk paling tidak mengembalikan lagi pengetatan terkait remisi koruptor terutama? Ya, saya orang di lapangan. Apapun yang dikeluarkan oleh negeri ini tetap kami laksanakan. Itu saja yang saya lakukan. Pak Ivan, bagaimana? Mungkin nggak sih istilahnya mengembalikan kepercayaan publik? Selama ini isu yang berkembang adalah ya koruptor 2 tahun, Pinangki tadi 2 tahun dengan masa tahanan 4 tahun sudah bebas. Mungkin nggak sih kita bagaimana menghadirkan, menutup celah kembali untuk mengetatkan kembali regulasi terkait remisi bagi koruptor ini? Baik. Makanya saya katakan tadi dari awal bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dilihat dengan semangat PP 99. Oke. Walaupun nanti dianggap bahwa apakah ini bertentangan dengan syarat-syarat semua hak itu diberikan. Ya. Kalau pemerintah konsisten, peraturan pemerintahnya itu rohnya di peraturan pemerintah ya, karena 1 tahun akan dilakukan gitu peraturan PP, semangatnya harus dilihat bahwa ada pidana tertentu yang tidak boleh semuanya sama. Itu prinsip dasarnya. Sehingga harus bahwa PP itu harus diatur, ada kejahatan tertentu juga yang harus dilihat walaupun tidak ekstrim kayak 99 gitu ya. Ada bagaimana seseorang mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Tetapi di situ semangatnya harus memang benar-benar menunjukkan semangat bahwa ini anti korupsi yang kemudian adalah extraordinary. Kalau tidak ada PP-nya seperti itu nanti akan jadi bermasalah. Jadi harapannya semangat PP 2012 yang kemarin sudah dicabut oleh MA itu bisa dihadirkan dalam bentuk wajah yang baru. Bentuk wajah yang baru, dalam bentuk peraturan pemerintah turunan dari undang-undang termasuk edaran Mahkamah Agung. Gitu. Karena kuncinya untuk mengikat hakim. Ya, edaran Mahkamah Agung. Jadi di situ kita bisa melihat apakah ini hanya sekedar lip service atau memang ada semangat untuk kembali menegakkan penegakan tindak pidana korupsi. Terima kasih banyak Pak Ivan, Pak Ilham sudah bergabung bersama kami di studio. Itu tadi pemirsa, Dialog Publika, penyelenggara hukum dan penyelenggaraan negara dalam edisi Bebas Bersyarat Napi Korupsi, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Saya Grizalda undur diri, terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi.